Wih, laptop baru nih. Iya dong, untuk kemarin udah jadi. Keren, keren. Bentar. Tapi kok Intel? Lah lawaknya Intel lah boy, lihat aja pasar itu jauh lebih luas daripada AMD. Makanya orang-orang nggak perlu ragu lagi sama Intel. Cocok juga untuk nge-game. Dia lah, Len. Apa? Ributin AMD lah, Intel lah. Apaan lah, Len? Sini, biar aku kasih tahu gimana itu AMD dan gimana itu Intel. Check it out. Nah, di tahun awal perkembangan prosesor, Intel mendominasi pasar dari prosesor. Kemudian, untuk mencegah monopoli dari Intel, muncullah sebuah peraturan baru. Nah, Intel mau tidak mau diharuskan untuk menjual teknologi arsitektur x86-nya ke perusahaan pesaing. Yang nggak tahu x86 itu apa, boleh cari sendiri ya. Nah, dari penjualan teknologi tersebut, muncullah dua pesaing baru, yaitu AMD dan juga Cyrix. Namun, yang bertahan sampai sekarang hanyalah Intel dan juga AMD. Buat teman-teman yang sudah mengikuti perkembangan teknologi sejak dulu, pasti yang kedengaran cuma Intel inilah, Intel itulah. Ibaratnya kalau ada yang mau beli PC itu pasti yang dicari kalau nggak Intel Pentium, ya i7 dan juga i lainnya lah. Nah, kenapa sih kayak gitu? Jadi, di tahun 2000-an itu AMD kalah dari segi branding dan juga segi performa. Namun, semua itu berubah ketika Dr. Lee Sasu datang. Siapa sih Dr. Lee Sasu ini? Jadi, Dr. Lee Sasu ini adalah CEO dari AMD yang diangkat menjadi CEO pada tahun 2014. Nah, dengan naiknya Dr. Lee Sasu ini, pada tahun 2016 muncullah arsitektur baru dari AMD yang bernama Zen Arsitektur. Dengan munculnya Zen Arsitektur ini, dikenalkan bersama dengan Ryzen 1000 series. Dengan ini, dimulailah persaingan seru antara Intel dan juga AMD, tim biru versus tim merah. Kemudian, dengan munculnya Ryzen 3000 series, posisi Intel yang berada di puncak tertinggi pun mulai turun. Orang-orang mulai berpikir nih, buat apa saya beli Intel mahal-mahal? Toh, kalau saya beli AMD, udah lebih murah, performanya lebih bagus, warnanya merah lagi. Dengan kemunculan Ryzen 5000 series, sampailah kita ke puncak persaingan dari AMD versus Intel. Akhirnya, untuk pertama kalinya dalam 50 tahun, penjualan AMD melebihi Intel. Ditambah lagi, setelah Intel blunder di Gen 10, fans dari Intel berharap bahwa Intel akan memperbaiki kesalahannya di Gen 11. Namun, ibaratnya Intel yang posisinya sudah berada di dasar laut. Ditambah lagi lompat ke dalam palung. Performa dari Gen 11 yang tidak hanya kalah dengan Ryzen, namun kalah juga dengan Gen 10-nya sendiri. Setelah berkaca dari kesalahannya, akhirnya Intel pun tobat. Dan untuk sekarang, AMD dan juga Intel masih bersaing ketat dengan performanya semakin kencang dan juga harga yang semakin bersaing. Nah, teman-teman pastinya bertanya-tanya nih, Bang, buat main game lebih cocok mana bang? Bang, buat edit video lebih cocok mana bang? Jawabannya, ya agak bisa dibilang juga sih. Karena untuk sekarang, AMD dan Intel juga bagus kok untuk main game maupun edit video. Nah, jika beneran penasaran, jawabannya tidak bisa dilihat hanya dari performa CPU. Nah, puas gak dengan jawabannya? Kalau tidak, teman-teman boleh riset lebih lanjut ya mengenai komponen-komponen PC lainnya. Nah, sekianlah video penjelasan mengenai AMD dan juga Intel. Dadah!